Bah, gila. Udah nih. Udah, capek banget kita habis nonton film bagus. Di perjalanan selalu mikir kita harus bahas apa jeleknya. Yuk kita bahas movie yuk. Kan keren kita nih goblok. Kayak bumpernya. Kayak kerenek ya gitu. Iya. Ayo kita pecahkan. Ini kalian yuk kita bahas yuk. Nggak ngerti lu sampah. Malu. Ya jadi kita mau ngobrolin The Equalizer 3. Agak telat kita nontonnya boleh. Mungkin Emang udah berapa lama dia tayang? Kayaknya 2 hari yang lalu. Oh gitu. 2 hari yang lalu. Pokoknya pas gua Di Jerman. baru nyampe Jakarta gua. Dia tadi kita nonton di IMAX juga nggak terlalu full ya. Seperempat lah ya. Secara hype sih tidak sebesar John Wick ya. Iya, promosional juga nggak. Promosional juga tidak. mereka. Iya, bener. Kadang bahkan gua taunya tuh dari teman kita Sinema Tengah Malam. Oh, dia yang nyaranin. Premier di Equalizer 3. Oh, kita nggak diundang? Ya nggak perlu lah. Kita kan juga udah gede. Tuh, lihat gak? Bos lu tuh, bukan gue ya. Bos lu tuh, bukan gue tuh. Itu udah big enough lah. Makanya Sinema Tengah Malam perlu Iya, diundang, kita nggak betul. usah. Tapi ini menarik sekali sih, Dok. Gue sangat merasa John Wick nggak ada setengahnya. Ya udah premisnya dulu, Jing. Ya premisnya seperti Equalizer 1 dan 2, dia hanya ingin membela kebenaran, seperti judulnya juga equal. Iya. Dia membuat equal. Menyeimbangkan. Kondisi ya. Kalau ada yang menurut dia kayaknya ini ada yang terpuruk atau tidak seimbang nih, gue harus menyeimbangkan kondisi. Without any credits ya. Iya. Tapi kali ini kayaknya dia dapat kredit sebanyak deh, Wel. Satu kota Wel kayaknya. Wel. Iya betul juga sih. Udah jadi ini dia, jadi penyelamat bumi dia sekarang. Walaupun di endingnya baru dijelasin juga kenapa dia pilih kota itu, Ya. alasannya apa, dan ada kata-kata kayak ya takdir yang membawa gue ke sini, tapi ada runutannya lah setelah di akhir itu. Gue suka settingnya juga sih di ngambil di Eropa kali ini kan. Biasa kan di Amerika mulu ya. Oh iya. Kalau di Amerika kan warnanya biru-biru gelap mulu ya. Iya, dia ini ini juga biru juga sih. Tapi kan ada banyak oren-orennya juga. Enggak juga, Dok. Tetap biru-biru juga. Biru kayak gini nih, kayak di muka lu sekarang. Kayak di sekarang ini ya. Iya, kayak ada lampu dari sini. Oh, iya. Ini emang kita pakai lampunya sama kayak si Gunrock. bukan Equalizer dong. Kenapa jadi Gunrock? Kenapa jadi Oleh? Kok kayak Oleh? Hello, Equalizer. Ya, kita kayak Fajar Nugros. Iya, Nugras nggak apa-apa. Ya, lu gimana? Kalau film ini gimana menurut lu? Buat gua sih kalau Manuel bilang ini lebih bagus dari John Wick, sebenarnya sama-sama bagus menurut gua. Cuman emang pace-nya tuh beda banget sama John Wick. Kalau John Wick khususnya 4 ya. Kalau John Wick 4 kan emang meledak-ledak dari awal ya. Enggak selesai gitu. Sampai emang gua setuju kalau capek sendiri di ujung-ujung. Kan sutradara juga baru ngasih tahu ternyata Keanu Reeves juga pas lihat tangga itu juga agak trauma dia. Katanya itu setengahnya John Wick, setengahnya Keanu Reeves itu katanya. Karena pas dia lihat tangga agak getar dia juga. Katanya dia begitu dibawa jadi Keanu Reeves begitu naik kayak ada angin dia jadi. Kenapa tak? Udah capek dia. Jadi gue ngeliat emang John Wick tuh capek banget. Jadi lu ngerasain bahwa Keanu Reeves juga capek. Makanya kan 5 stuntman-nya aja dikasih Rolex semua tuh sama Keanu Reeves. Oh iya. Stuntman-nya karena ngebantu actingnya John Wick yang agak berat banget sebenarnya. Baik ya dia. Ada stuntman? Stuntman itu katanya. Gue pikir itu dia semua karena Enggak, di BTS-nya kan dia memang beraksi sendiri. Capek gitu. juga kali gua naik tangga. Iya, capek juga. Capek lah. Lu aja juga mungkin nggak mungkin naik tangga kan? Kalau lu sini pasti diubah nih kalau aktor utamanya lu pas tangga nggak jadi deh, prosotan aja. Jadi langsung ke bawah. Ya. Jadi kalau John Wick capek, kalau yang ini tuh nggak capek. Iya, Ini tuh lebih ke ada drama ya, jadi drama. Udah gitu lu melihat Denzel Washington sini tuh kayak lu tuh diprototin dia. Aduh. Sange. Enggak sange anjing. Iya. Lebih kayak Tadi soalnya si Phyllis ngomong sama gua, gemes deh sama Denzel. Pengen ditembak. mau deh. Tapi sih begitu kan tadi ada shot POV deh ya, POV ke kamera lagi melotot gitu kan. Ya ampun gua kalau dipototin gitu dari relief sih gua kayaknya terkencing-kencing gua kayaknya. Kalau gue emang langsung melamar jadi anak buahnya aja. Takut gue soalnya ya. Soalnya kayak inilah definisi mata berbicara sebetulnya. Nggak ada lagi kayaknya aktor yang sedia kayaknya ya, menurut. Jadi kalau orang kulit hitam kalau harus dapat award, menurut gue Denzel Washington salah satu yang paling layak. Iya, bukan Will Smith. Bukan gue ditawar aja kan. Walaupun Will Smith pada saat dapat penghargaan emang lagi bagus lah actingnya pas itu. Apa dia bilang apa waktu itu?
Gue juga lupa, pokoknya drama apa masalah ya. Oh. Lupa juga gue. Tapi secara gambar. Gara-gara ngegambar sih jadi lupa gue filmnya. Iya, jadi ketutup ya sebenarnya gara-gara gambar ya. Tapi si Equalizer 3 ini secara gambar menurut gua masih sebenarnya sih so-so aja sih. Iya, yang kedua tuh jelek menurut gua karena CGI yang waktu badai sih. Kelihatan banget CGI-nya berasa banget itu buatan. Kalau ini karena lebih simpel, lebih simpel. Gue juga merasa ya, dan kalau lu sebetulnya di adegan-adegan mobilnya itu beberapa ada yang di CGI juga dong. Motornya. Yang mereka lagi jalan-jalan motor itu ada beberapa CGI juga. Gue nggak notice. Karena berasa karena beda refleks cahayanya gitu-gitu. Ya memang kalau lu mau ngomongin mobil-mobilan Tom Cruise nggak ada lawan kemarin. Iya, ya memang itu udah top notch lah kalau menurut gue Tom Cruise kemarin. James Bond. Dan dia nggak menjual kalau Equalizer 3 ini tidak menjual adegan mobilnya, emang tidak sama menjualnya sekali. Emang dia Denzelnya aja gitu. Cuman emang kelihatan Denzel udah agak capek di sini ya. Jadi nggak seperti yang di kedua ya, yang fighting scene untuk jamnya itu masih banyak dulu. Gua rasa mungkin bukan dari segi umur Denzel, tapi dari secara cerita sih kayaknya. Mungkin kayaknya dia emang udah pengen damai ya. Iya, kan makanya tadi bilang akhirnya gue bisa menemukan tempat di mana gue harus stay gitu kan. Lu ngacoin lagi Jaing. Iya, gitu katanya. Karena sekarang scene jamnya udah nggak ada bro. Siapa? Scene yang jam tangan bisa kan dia gitu. Oh iya, ada di awal doang. 49 detik. Buat opening doang. Iya, di opening doang akhirnya kan. Sama di ending ketika yang dia mau ngitung racun berapa lama masuknya itu. Itu juga nggak terlalu kelihatan kayak Equalizer yang biasa-biasanya ya. Iya. Karena biasa seru gitu ngeliatin dia slow mo terus ngepredik semua gerakan musuhnya kan. Nah ini nggak ada. Di awal doang. Dia ngepredik doang. Ini ntar musuh kiri, pernah buat kiri lu bakalan begini. Jadi scene slow mo udah nggak ada tuh. Iya. Cepet banget jadi tapi tetap keren menurut gua. Kerenannya. Ya menurut gua tapi ini jadi lebih ke drama aja sih lebih ke drama action lah maksudnya. Oh iya. Dibanding kayak action sepenuhnya kayak di Equalizer yang kemarin gitu. Karena Equalizer kemarin cukup seimbang ya, pacingnya maksud gua di awal ada, di tengah ada, di ending ada. Yang satu apa ketiga? Yang satu dan kedua maksud gua. Dan kalau yang ketiga kan bener-bener kayak lu, yang kedua tuh yang di meja makan lu nggak bisa hitung sebagai action, atau yang ngebunuh di tengah jalan tuh adanya juga biasa aja sebenarnya kan. Iya benar. Tapi formulanya masih sama, secara penulisan skripnya juga masih gitu juga. Tapi justru gua agak menyesalkan kenapa tidak ada perlawanan dari bosnya sih sebenarnya. Terlalu mudah ya? Terlalu stealth gitu maksud gue. Harusnya kan ada berantem-berantemnya tuh. Tadi justru di kepala gue ketika ini spoiler juga ya teman-teman ya. Jadi jangan marah-marah nih, gue kasih tahu. Kan endingnya si bosnya kan akhirnya bisa dikalahkan kan. Gue pikir kayaknya terlalu cepet deh. Apa jangan-jangan polisi jahat ya? Ternyata tidak. Ternyata enggak. Atau memang sengaja polisi jahat tapi dibikin sequel karena kelihatannya seolah-olah itu jahat. Padahal literal udah final chapter bro. Iya. Nah jadi kayak bingung. Agak aneh gitu, sayang banget maksud gue. Arahnya mau kemana? Musuhnya sayang banget, maksudnya cuma begitu doang bro. Iya. Karena kan padahal super power banget nih, bisa motong tangan polisi maksud gue. Masa begitu doang ya kan? Jadi sayang banget di endingnya sih menurut gue. Karena kan build up-nya udah panjang banget ya. Si Denzelnya udah dibikin dekat sama semua warga di sono, tapi ternyata ending-endingnya cuma gitu doang. Harusnya kan ada perang-perangnya lah. Karena kalau yang pertama seru juga tuh perangnya tuh di supermarket. Yang hujan-hujanan. Iya. Itu kan final battle seru. Yang itu ya, yang apa ada? Yang hujannya dinyalain. Itu menurut gue kan seru. Yang kedua juga seru, ya kan? Berantem dulu Pedro Pascal di ujung. Pascalnya di Bandung tapi enggak, ini kan itu Pasir Kaliki. Oh. Iya, itu teman gua ada ngedate di situ. 40 detik. Temennya dia lagi anjing. Ya, kasihan itu orang. Kasihan David. Kasihan David. Tapi intinya gue suka dramanya, plantingnya, semua konfliknya, dibikin kesel banget juga sama musuh-musuhnya, kan? Dapat banget gemesnya, anjing ini kapan ini Denzel Washington aktif buat ngebunuh ini orang, iya. ngeselin mukanya. Soalnya kan dia sempat shutdown kan, karena kan cedera. Cedera. Dia pakai tongkat. Kapan dia sehatnya? Kapan ini orang sehatnya? Pengen banget gue ngejetrekin palanya. Iya. Tapi walaupun setel doang, ternyata efek-efeknya seru banget ya. Iya. Tiba-tiba nusuk lah. Gue tuh pengen banget melihat si Manul tuh di kondisi yang sama. Aduh anjing. Dicekek di pinggir ranjang gitu loh. Sambil ngomong, di jakun lagi dicekek. Pas banget gitu. Gue yakin sih malam pertamanya Phyllis bakal ngelakuin itu. Itu kayaknya malam pertama juga gitu. Biar mati loh. Ya kan? Jadi emang sebenarnya scene-scene yang seru justru memang scene eksekusinya ya. Iya, betul. Gue setuju. Bukan scene actionnya lagi di sini. Iya, dan yang direct juga sebetulnya masih sama. Dari 1, 2, 3 masih dia juga. Jadi nggak mengurangi nilai si Equalizer-nya lah. Iya, Equalizer oke banget lah. Tapi kalau memang dibanding John Wick, ya ini kebanyakan ngomong sebenarnya. John Wick jelek.
John Wick bagus menurut gua. Enggak, udah. Tapi mau nonton gini mesti di bioskop ya. Iya, karena iya, suara tembakannya tuh gedebar gitu. Bahkan tadi di IMAX kita nonton tuh ketika ada suara motor tuh berasa banget. Iya, enak banget. Ada yang lewat, ada anak kecil segala macem. Wih, berasa banget. Ini sih enak banget lah, pokoknya nggak kayak di Paragon lah ya. Di Paragon tuh film udah jelek, crowdnya jelek, anjing, bener-bener. Apalagi nonton Barbie, waduh, hancur. Dan gue pengen ngasih selamat juga ke pacar Emmanuel ya. Si Billis ini ternyata akhirnya nonton film bagus. Akhirnya selama ini tiap mau ikut nonton film-film sampah gitu. Gue tuh udah takut aja Billis ikut karena filmnya takutnya jelek lagi gitu kan. Karena apapun yang dia ikut tonton itu biasanya jelek. Ini enggak, dia. Hari ini bagus. Terima kasih Equalizer sudah membuat film yang bagus. Ya. Jadi habis banget menurut gue Equalizer 3 buat lu pada yang mungkin udah seumuran kita kayaknya capek juga kalau nonton film action mulu dari kemarin nih. Iya. Nonton Mission Impossible udah capek juga, arahnya nggak jelas. Nonton John Wick katanya si Manuel capek. Ya Keanu Reeves juga capek sih nonton main di situ. Tapi yang di sini lebih santai. Nonton film yang tidak action lagi. Ya kayak agak lain ya. Ya agak lain. Filmnya juga belum ada. Jatuh Cinta seperti di film-film nanti akan keluar tanggal gue lupa lagi tanggal berapa, September lah pokoknya. Ya pokoknya transferannya aja lah. Ya, nanti promo lah di sini lah. Langsung gope-gope mah kenal. Jangan gope-gope, sejuta lebih dong. Sejuta boleh dah kayak si Dux. Enggak, gua nggak apa-apa, nggak usah dibayar asal di sini ada Dion Yoko apa kita nggak apa-apa, gua mah rela. Yang penting studio kita udah kita bagusin demi menyambut bintang tamu. Iya, ayo boleh masuk sini. Boleh masuk sini ya. Jadi intinya kalau buat gua sih Equalizer 3 dengan pacing yang enak banget juga, walaupun mungkin agak bagi sebagian orang mungkin agak dragging yang nyari Denzel berantem gitu ya. Bagi gue ini tetap oke banget ya. Gue menikmati pacingnya dan jalan ceritanya. Dragging gimana ya orang-orang? Ya kan kadang draggingnya adalah dari pertengahan sampai menuju akhir, Karena kan isinya cuma mendekati para warga doang. Kesannya kayak main The Sims, maksud gue, ya kan? Gue lihat dia ngeteh mulu maksud gue. Udah kali gitu maksud gue cukup. Kali itu mau planting bahwa dia itu sudah dicintai oleh warganya. Iya. Kalau nggak ada plantingan itu, warganya nggak akan ngebela dia waktu di samperin itu. Bener. Itu maksudnya. Maksud gue ya agak terlalu lama. Kan ngeteh 2 kali juga udah cukup. Iya kan? Kenapa harus sampai 5-6 kali? Tap ger yang ketiga kali dia. Iya, bener ya. Tap ger. Itu diajak jalan sama Angela juga sebenarnya nggak ada juntrungannya itu. Makan kebab doang. Iya, maksud gue abis itu udah nggak ada obrolan lagi. Tapi kan plantingan itu biar kuat. Enggak, gue pikir kan ada relationship-nya. Bakal having sex sama tadi ke sana juga pikiran gue. Iya lah pasti. Gue pikir kan kisah cintanya nih kayaknya. Iya. Akhirnya yang membuat dia stay di situ kan adalah cintanya. Tapi kan ketika dia lagi keliling-keliling sama si lupa gue namanya Aminah ya. Aminah. Itu kan dia tuh dikenalin sama teman-temannya kan. Gue tuh ngelihat orang yang sama juga ketika disamperin sama geng itu. Oh berarti double agent. Iya, bukan double agent. Sobat kali. Bukan. Maksud gue berarti itu tetap jadi warga. Maksud gue plantingannya bener-bener dari ekstrasnya pun dibikin sama dia. Siapa-siapanya aja. Iya, jadi muntar lu muncul di sini pas kebakaran lu bantuin padamin kebakaran. Ntar pas ada ngumpul lu datang juga, pas lagi disamperin lu datang juga gitu. Itu influencer kali. Emang mau nyari exposure. Biar story dari jauh, iya kan? TikTok ya jedak hidup jadinya. Tapi seru sih ya ngelihat perjalanan Denzel Washington kali ini akhirnya dia bisa deket sama banyak orang karena di 1 dan 2 kan nggak deket banyak orang ya. Iya. Jadi cuma ya mungkin kan final chapter itu kali itu. Iya, dan gue suka sih bagaimana cara mereka ngasih lihat si Enzo awalnya jadi dokter itu. Yang gue pikir bakal mirip sama 1-2, bakal disandra. Tapi ternyata treatmentnya berbeda. Ternyata Dewi. Sandra Dewi. Iya, biarin aja lo, biar dinyanyi mau Yakuya kan. Oh Sandra Dewi mau Yakuya sih? Bukannya mantannya. Itu Dewi Sandra, bos. Beda. Sorry. Sandra Dewi mau Yakuya, udah gila. Dewi mau yang kaya ya? Iya. Emang menurut Dewi Sandra nggak kaya? Terima kasih gue udah nonton video ini. Menurut gue nilainya 8 lah. Iya, sama. Gue juga 8,5 lah buat Equalizer 3. Tetap John Wick lebih bagus. Oh, gila. Karena jaketnya anti peluru. Udah gila. Itu kalau John Wick nggak akan ketembak punggungnya. Iya kan? Tapi nggak tahu lah ini bakal continue atau enggak ya, Iya. Karena biasanya franchise gini ngomong final chapter ntar juga ada lagi lah. Gitu Transformer gitu-gitu ya. Ya, jadi kita tungguin aja. Jadi kalau misalnya lu mau nonton silakan nonton di link di bawah ya. Emang ada anjing. Nggak ada anjing. Silakan like, share, dan subscribe. Kita ada di _review dan kita berdua ada di sini guys. Yang sebenarnya Instagram kita berdua juga nggak ada informasi film-film apapun sebenarnya. Iya juga. Ini mah nanti Theo mau ngisi katanya Theo. Oh iya katanya Theo mau ngisi sosmed di _movie ya. Tapi kalau Instagram kita berdua sebenarnya adalah kerjaan kita pribadi sih ya. Nggak ada urusannya. Jadi nggak ada urusannya. Tapi kalau
mau kepo ya silakan aja lah, karena kan kita bentar lagi juga terkenal banget, ya kan? Aduh. Takutnya nanti kita nggak notice lagi. Gue tuh nggak siap tuh diundang premier nih ketemu orang-orang yang lihat kita. Katanya terkenal banget gitu.